Iya Bunda. Tadi Nara lihat Cantika berangkat sekolahnya lewat pintu motor. Cantika naik motor? Maksud kamu naik ojek online? Enggak, dia keluarnya dari pintu parkiran motor. Coba nanti Bunda coba ngomong sama Papa. Biar Papa langsung ngomong ke Karania. Iya Bunda. Panas banget. Kek, Cantika kepanasan. Gak ada kipas angin apa gitu yang bisa ngeluarin angin besar. Kalau kipas angin kakek nggak punya. Tapi kalau yang bisa ngeluarin angin banyak kalau di sini. Apaan tuh kayak apa? Cantika kepanasan nih. Kakek bisa. Om Neja bisa. Om Deden bisa. Apa tuh? Kentut. Ih kakek kok kentut sih? Cantika kan serius tau. Habis itu aja ribut. Panas kayak ini kan panas. Kakinya boleh ya? Kenapa sih hari itu gak bersahabat banget sama Cantika? Pertama nih Kek, si Nara tadi tuh ngeliat Cantika berangkat ke kampus itu lewat pintu samping Kek. Kedua, Cantika digangguin preman. Terus ketiga, rumahnya panas banget. Nah, Mama. Kamu stres ya? Kek kok malah ngeledek Cantika sih Kek? Bukan, hal-hal yang kamu omongin tadi. Ada orang di gang, ada ini begini, ada ini begitu. Itu hal-hal biasa. Hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipersoalkan karena itu selalu ada dalam hidup kita. Ya tapi Cantika stres banget Kek. Kakek tahu. Kamu nggak biasa hidup dengan cara kayak begitu. Jadi memberikan tekanan kepada jiwa kamu. Tapi kalau menurut kakek ada bagusnya buat kamu. Apa bagusnya Kek? Bagusnya, keadaan ini memaksa diri kamu untuk berjuang. Berjuang, bagaimana caranya mengatasi kesulitan-kesulitan yang sekarang kamu hadapi. Kamu biasanya hidup mapan kan, hidup kamu enak, kamu segala macam. Sekarang sampai kepada situasi tidak enak. Kamu berjuang sekuat tenaga supaya kamu bisa keluar. Begitu kamu keluar, kamu akan jadi pemenang. Nanti kalau kamu udah ada di atas lagi, kalau kamu jatuh, kamu akan dengan cepat bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena kamu sudah mengalami proses-proses kesulitan-kesulitan yang sekarang kamu hadapi. Insya Allah, kamu pasti akan jadi orang yang berhasil. Jadi jangan takut, nikmati aja prosesnya. Ya. Hah? Cantika, panas. Panas. Ya udah Cantika juga panas Kek. Kamu lihat kan, kamu biasa sekarang pakai gituan. Ya udah, pakai terus. Iya, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Kalian duduk dulu. Semua pasti kebagian kok. Nah, berhubung kalian semua udah pintar dan ini tahun ajaran baru, kalian akan dapat hadiah dari kakak. Boleh saya bantu? Boleh Tante. Makasih ya Tante. Makasih ya kemarin kamu udah bantuin Tante waktu Tante pingsan. Iya Tante, sama-sama. Nih, satu lagi. Anak saya juga dong. Oh iya Ibu. Nih sekalian ada pensil warna. Iya. Teman kamu yang ganteng itu nggak datang? Oh, dia nggak ikut hari ini. Udah semua kan? Neja! Kasih makan. Oh, nggak usah Pak. Aku mau kerja udah telat.
Makan ya semuanya ya. Ya, Selamat makan. Ya. Makan. Makan. Enak. Tahu katanya. Nanti kamu apa? Ada telur, ada ikan, Enak. ada tempe. Enak kok. Kamu ikan? Nih. Kenapa nggak mau? Cantik nggak suka makanannya, Pak. Ya udah sayang, kita order makanan di luar aja ya. Ya? Ya udah. Yuk, sama mama temenin. Rania, Oh, pesan apa sayang? Kamu harus makan. Kalau nggak makan bisa sakit deh. Mau pesan apa? Cantika, tolonglah ya. Kamu harus mengerti keadaan kita sekarang. Kamu jangan pilih-pilih makanan seperti itu dong. Kita harus menerima apa aja. Ya? Oh ya, Papa juga belum bilang. Ada kabar baik, Papa udah dapat kerjaan. Ya kita bisa menabung, walaupun gajinya nggak seberapa. Ya? Iya. Bener. Kamu dapat kerjaan. Iya Pak, bener Pak. Ya walaupun gajinya nggak seberapa, tapi setidaknya akan lebih baik daripada saya tidak kerja Pak. Ya kan Pak? Ya. Kalau gajinya nggak seberapa, terus apa bedanya? Apa bedanya sama Neja? Hah? Neja juga gajinya nggak seberapa. Gigi. Udahlah, kamu sekarang pergi ke Pak Hanif. Minta kerjaan sana. Pasti kamu dikasih kerjaan, gajinya gede. Ayo cepet. Pak, udah Pak. Kita nggak usah ngomongin masalah ini lagi Pak ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak boleh ngomong begitu? Hah? Bapak ngomong, Bapak bener kan? Pasti bener, kamu juga bener. Kamu jangan bohongin diri sendiri lah. Kamu juga butuh, ya kan? Ya. Udah Pak, udah. Udah jangan ngomongin masalah itu. Kenapa sih Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Maaf Pak, tadi Pak Hanif nelpon saya. Pak Hanif nelfon kamu, terus kamu laporan ke saya. Apa urusannya? Pak Hanif kan mau bicara sama Bapak. Bicara sama saya. Apa? Saya dengar papa saya telepon kamu. Terus papa saya ngapain mau ketemu sama bapak? Ada perlu apa? Nggak tahu sih Ran, aku cuma nyampein amanah aja. Terserah Pak Sami mau ikutin atau enggak. Lagian juga kalau Pak Hanif pengen ketemu saya, kenapa? Pak Hanif itu kan besan saya, besan Papa. Emang apa urusannya? Nggak boleh. Salahnya di mana? Ya kan? Pak, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Jalan. Ada apa sih Pak? Pak Hanif pengen ketemu Bapak. Mau ngapain? Ya, tanya lagi kamu. Pak Hanif itu besan Bapak. Masa nggak boleh Bapak ketemu Pak Hanif? Duh. Ya kalau itu aku juga udah tahu Pak. Nanya kok nggak jelas jawabnya. Sayang?
siapa nih? Aduh. Tolong jangan gangguin saya kerja dong. Ih, tolong bisa lepasin nggak? Tolong siapa sih? Aduh. Kamu lupa ya? Kamu, Mas. Ya ampun, aku kira siapa? Kamu ngapain sih tutup mata aku kayak gitu? Kamu sudah lupa ya? Dengan sentuhan tangan saya. Saya mau komplain sama kamu. Komplain apa? Kamu sudah berubah. Saya sudah nggak kenal lagi Aruna sebagai sekretaris saya yang dulu. Ya maafin aku dong, Mas. Aku kan ngelakuin ini semua juga demi perusahaan kamu. Yang saya inginkan bukan itu. Yang saya inginkan Aruna yang dulu. Yang saya kenal. Yang lucu. Yang polos. Ya, maafin aku ya, Mas. Maafin aku karena aku udah berkurang perhatiannya ke kamu. Maafin aku ya. Kamu masih ingat? ...18 tahun yang lalu. Di posisi yang sama seperti ini. Saya meminta dan mohon sama kamu. Maukah kamu menikah dengan saya? Aku inget, Mas. Aku inget banget. Sekarang saya minta sama kamu. Pejamkan mata kamu. Kamu mau kasih apa sih, Mas? Ya ampun, Mas. Mas, ya makasih banyak ya, Mas. Nggak kerasa 18 tahun itu udah berlalu. Waktu begitu cepat. Dan sekarang Nara itu udah besar. Aku tak pernah pergi selalu
Saya kangen. Saya kangen sama masa-masa lalu kita. Permisi, Pak. Maaf saya telat ya. Baju saya ya, Pak. Ini tadi sebelumnya saya pakai baju saya sendiri, Pak, tapi tadi saya terkena kubangan air, jadi saya minjem bajunya Dini. Alhasil kekecilan. Saat kamu jadi sekretaris, kalau kamu pendek kan? Itu kan karena aku pakai bajunya Dini jadi kesempitan. Terus apa lagi yang kamu ingat? Saya rasa saya harus membatalkan rencana pernikahan ini. Saya syok. Bubar apa nih? Nggak diterusin hubungan kita. Tapi yang paling penting sekarang kan kita udah bersama, Mas. Selama 18 tahun ini. Semoga kita selalu bahagia. Amin. Al, katanya ada kuliah pagi. Pak, stop di sini aja, Pak. Al, lu yakin mau ngelakuin ini? Ya yakin lah. Lu sadar gak sih, ini tuh bahaya, Al. Lo jangan ngeremehin skill gua lo. Apa ini pelampiasan karena Naura nyokin lo? Ini tuh cuman buat uji adrenalin gua aja. Udah lo berdua tenang aja ya. Batu lu. Oh, kamu hati-hati ya. Belajar. Persiapan kuis. Fatma, jangan samain isi kepalanya Nara sama isi kepala kita. Dia pasti udah tamatin semua diktatnya. Nggak gitu. Halo, Om Abrar. Halo, selamat pagi Nara. Iya, pagi, Om. Nara ada Al nggak di situ? Maksud Om, Al lagi di kampus kan sama Nara? Sejauh ini sih belum lihat, Om. Ada apa ya? Soalnya di rumah nggak ada. Oh, gitu. Ya udah, coba Nara bantu cari ya, Om. Mungkin Al sih ada di sekitaran sekretariat Panjat Tebing. Panjat Tebing? Iya, Panjat Tebing, Om. Ya, terima kasih ya Nara. Iya, sama-sama, Om. Cie, seneng tuh ditelepon sama calon mertua. Apaan sih? Udah telepon-teleponan nih. Udah, buruan sana. Laksanain tugas negara.
Ya udah buruan, si jantung hati sudah menunggu sayang. Jelas kalian ini. Ya, cus, Nar. Satu, dua, tiga. Mungkin banyak banget sih. Astaga, berisik banget lagi. Ya ampun, orang kampung nih nggak bisa diem apa ya? Resek banget nih orang kampung ya. Nggak tahu apa ini jamnya tidur. San. Nih Nara, tumben datang kemari. Ada Al nggak di dalam? Gak ada. Al dari pagi belum kesini? Tadi sih pagi-pagi dia udah di sini. Janjian sama Mario dan Fauzan. Kayaknya sih adu ketangkasan motor gitu. Ya ampun sih, Al ada aja. Yaudah makasih ya. Ya, sama-sama Nara. Aduh berisik banget sih. Dadan! Dadan! Aduh. Itu, coba kamu bilang sama tetangga sebelahnya. Suruh berhenti deh, berisik. Gak bisa lah kak, itu kan cara sunatan atau tamu. Aduh, aku tuh ganggu banget. Kita emang udah terbiasa dengan yang beginian kak. Terbiasa sama kayak beginian. Dasar orang kampung, punya ganggu aja. Kak! Om Abrar? Nara, gimana udah ketemu sama Al? Belum Om, tapi tadi katanya Al lagi trek-trekan. Sama siapa ya? Sama Fauzan sama Mario Om. Kamu bisa temenin Om ke sana. Kamu ada kuliah nggak? Ada tapi siangan sih Om. Oh, ya udah ya. Tapi aku perlu telepon Bunda dulu ya Om ya. Ya silakan. Halo sayang. Halo Bunda. Bunda, Nara boleh ikut temenin Om Abrar nggak? Loh, mau kemana? Mau nemuin Al Bun, Al lagi trek-trekan. Kamu emangnya nggak kuliah? Ada sih Bun, tapi nanti kok siangan. Oh, ya udah. Hati-hati ya selama sama Om Abrar. Iya Bunda. Om, kata Bunda boleh. Ya udah. Ya. Loh, kok mati? Iya, kok mati ya? Nah, gimana sih? Tania! Kok kamu ada di sini? Kalian orang-orang kampung yang nggak tahu sopan santun. Oh, ini kan kita lagi ada acara pesta. Itu kan lagi sunatan. Kalian, kalau mau ikut, ayo bareng. Ayo. Iya, ayo. Bukan level saya ikutan pesta kayak beginian ya. Lagian mana ada orang yang mau dengerin lagu nggak jelas kayak tadi itu. Berisik tau nggak? Rania, lu tuh dari kampung orang, jadi nggak usah senaknya kayak gini lah. Ah bener tuh, diam. Heh, lu
perempuan sok kaya. Lu dari kemarin buat kesel gua aja. Siapa lo rupanya ngelarang kita buat acara begini? Hah? Siapa lo? Lu orang baru di sini ya. Jangan cari-cari masalah ya sama kami. Betul. Tua. Sikat lagi tua. Sikat tua. Gua bilang Pak Sami juga lo. Silakan, karena kalian itu sudah mengganggu waktu tidur saya. Karania, ini jam berapa? Emang lu masih tidur jam segini? Udah jam 12 siang. Tahu, kita ini lagi hajatan sunatan, Bu. Gimana sih? Kalian ya orang-orang miskin, dengerin ya. Kalian tuh harus bawa etika ya. Kalau mau bikin acara, jangan gangguin orang, jangan berisik. Ngerti nggak? Sombong lu ya. Lu sadar nggak? Lu ada di mana sekarang? Ini wilayah kita. Lu itu seharusnya ngargain kita ini. Iya. Ayo, ngalahin sekarang. Cepat. Ya. Ngalahin saya. Ini apa lagi sih? Aduh. Mas Emi, tuh si Rania tuh. Lihat tuh orang lagi hajatan, dia malah nyopotin tuh musik. Mantu bapak ini memang benar-benar kurang ajar. Iya, Mas. Itu kenapa, Rania? Kenapa? Mereka apa yang gangguin tidur saya? Kasih tahu dong mereka siapa saya. Biar tahu semuanya. Aduh, ini udah jam berapa? Bikin malu. Pulang. Ganggu aja. Maaf ya, Bu. Maaf, mantu saya udah mengganggu hajatan Ibu, maaf. Coba. Maaf ya semuanya, maaf ya. Lanjut, Bu, lanjut. Ayo. Lain musik. Apa-apaan sih kamu tuh? Semua orang 1 ribut lagi, temu 1 ribut lagi. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Kenapa ribut terus sampai tetangga? Di sini Bapak tuh punya reputasi. Reputasi Bapak tuh baik, kamu jaga reputasi Bapak, jangan ribut terus sama orang. Pak, aku tuh cuma ngajarin mereka untuk lebih menghargai aku. Loh, bagaimana sih kamu tuh? Bagaimana? Kok orang lain disuruh menyesuaikan diri dengan kita? Kita yang harus menyesuaikan diri sama orang lain. Ini orang sekampung. Kita harus jaga diri kita. Belum tentu kita hidup selamanya. Pak, Bapak itu kan udah kenal aku kan sebelum menikah sama Irgi. Tahu kan Bapak keluarga Indrajaya seperti apa? Aku ini kan Rania Indrajaya. Yang harusnya menyesuaikan diri sama aku itu adalah orang lain, bukan aku. Ya udah. Sekarang kamu ajak suami kamu ke rumah Indrajaya sana. Ajak suami kamu, ajak keluarga kamu. Supaya dia dapat kerjaan dari Indrajaya. Bawa ke sana, bawa ke rumah Indrajaya, kamu bangga-banggain itu. Ayo, bawa. Dan ku ingat kau selalu sampai mati. Mana? Lagi balapan, Om. Reja. Iya, Pak. Itu gimana?
Kayaknya sih belum pulang, Pak. Kenapa, Pak? Aduh. Bapak mau ngomong sama Irgi soal bininya. Bapak nggak tahu bagaimana caranya ngadepin dia. Udah diomongin kan ngelawan mulu, nggak ada yang masuk. Bapak benar-benar nggak ngerti tuh kan. Ngomong ini ngelawan, ngomong ini ngelawan. Kenapa sih? Ya, kan emang bukan Bapak yang besarin Karania, Pak. Jadi apa yang Bapak lakuin ke kita yang nggak mungkin berhasil lah, Pak, sama Karania. Apa bener loh, nggak ngerti bagaimana cara Pak Hanif ngedidik anaknya. Bisa kayak begitu anaknya. Aneh. Ya, kalau memang kamu ngomong begitu, apalagi Bapak. Bapak juga nggak tahu bagaimana caranya ngedidik anak perempuan. Ya kan? Apalagi Deden, Pak. Iya. Apalagi kamu ya. Ya udah, lebih baik Bapak balikin aja sama Pak Hanif deh. Suruh dia yang ngedidik anaknya. Pusing Bapak sebelumnya jadi hancur nanti semuanya. Beneran, Pak. Loh, Bapak mau kemana, Pak? Bapak ke rumah Pak Hanif. Kamu jaga rumah. Iya, Pak. Turun, Papa nggak suka. Turun. Kamu keren banget. Terima kasih, kamu sudah menerima undangan dari saya. Iya, Bapak. Mana mungkin berani saya nolak undangan Bapak. Saya harap saya diundang ke sini nih ada kabar baik nih. Mudah-mudahan kayak begitu Pak harapan saya. Ini masalah anak saya dan cucu. Iya. Bapak udah dengar. Ya memang betul Pak. Sekarang itu Irgi, Rania, Cantika tinggal di rumah saya. Ya memang sih rumah saya bukan istana. Tapi ya mau bagaimana lagi. Saya tuh niatnya cuma mau membantu anak saya. Ya, mereka itu tidak terbiasa dengan kondisi seperti itu. Kalau saya kan tidak seperti Bapak. Kalau Bapak kan bisa memberikan fasilitas dalam sekejap loh. Kalau saya, makanya saya minta tolong sama Bapak. Saya seperti yang saya bilang, saya cuma mau membantu anak saya, Pak. Saya punya townhouse yang dekat dengan kampusnya Cantika, dan saya akan berikan itu kepada mereka.
menjelaskan ini ke dia. Mas, kalau di sini udah bersih, tolong bersihin kamar mandi ya. Ya, Bu. Ini apa-apaan sih? Kenapa nyuruh-nyuruh dia segala? Pak, daripada orang itu nggak ada kerjaan di luar, ya mendingan di sini aku kerjain. Aku kasih uang juga, kan aku juga bantuin dia. Aduh. Nih. Apaan itu? Ini kunci rumah yang bapak kamu beliin buat kamu. Nih, sana deh sekarang. Bisa ditempatin sekarang. Ngapain Bapak terima? Ngapain bapak terima? Eranya bapak tuh tahu kamu sama Cantika itu nggak akan betah tinggal di rumah ini, nggak akan betah tinggal di kampung kayak begini. Lagian bapak mana bisa tolak? Orang bapak kamu minta tolong sama bapak supaya ngasihin kunci ini langsung ke kamu. Cepet, terima nih. Nah, bukannya syukur dikasih rumah. Maaf ya lama ya. Cantik. Lo tau gak sih kalau si Al lagi adu ketangkasan motor? Tau lah. Nih. Yang ini. Wih, ngedit. Pantes lu gak ngajak-ngajak kita. Parah lu. Ya. Beb. Udah dipesan kan yang tadi gue WA? Aman dong. Oh ya Cantik, kemarin kalau nggak salah Iren ngeliat Cantik naik taksi deh. Kenapa nggak naik mobil? Kemarin itu nyokap bokap gue itu nggak bisa jemput, makanya gue naik taksi. Oh pantes. Ya ampun, Cantika banyak banget. Oh yakin bisa semuanya Cantik? Cantik di rumah nggak dikasih makan ya? Ya gue lagi lapar aja, emang kenapa sih? Ya udah makan. Kenapa liatin gue? Gimana hasil surveinya? Oke kok, bagus Kak. Kita bisa nitipin Sarah Sarden sana. Alhamdulillah kalau gitu. Kak. Karina udah tahu masalah soal Karania belum? Belum. Kenapa, Li? Katanya sekarang Karina itu tinggal di rumah bapaknya Bang Irki. Serius kamu? Serius, Kak. Berarti mereka emang bener lagi kesulitan, Li. Aku juga mikir juga gitu sih, Kak. Aduh, kenyang banget gak bisa. Iren kenyang.
banget perut gue. Ini Mbak bilnya. Bil gue 20.000, Sabrina 25.000, Iren 25.000 juga. Dan lo cantik 50.000. Ini duit gue. Kalian jangan lupa ya. Ih, kegedean. Udah Sabrina, Iren yang bayar. Baik banget gue tumben. Lo kenapa cantik? Dompet gue. Wah, dompet gue gak ada. Kalian lihat dompet gue gak? Coba lo cari di kantong samping gue deh, Chan. Kali aja keselip. Gak ada Sabrina. Aduh, kayaknya jatuh deh. Gimana dong? Ya udah, nggak apa-apa. Biar gue bayarin. Serius, baby? Thank you, baby. Sama-sama. Mbak, Kalau gitu dompetnya aku juga ketinggalan. Biar gue bayarin, baby. enak aja lo. Penjualan kita terus bertahan seperti ini, kita bisa memenuhi target yang diinginkan oleh bagian keuangan. Kita hanya perlu mengawasinya saja. Bagus dong sayang. Saya akan mereview pemasaran. Insya Allah kita bisa bekerja lebih giat lagi dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Lepasin dong. Jangan saya masuk. Kamu tuh belum tahu siapa saya ya? Lepasin. Bu, jangan masuk, Bu. Mbak, stop. Biar saya mengurusnya. Nikmat sekali ya sekarang hidup kamu. Seandainya saya tahu di sini saya akan ketemu kamu. Harusnya saya bawa plastik untuk membuang muntah saya. Saya permisi dulu ya. Tunggu dulu dong. Kok buru-buru banget sih, Bu Aruna? Kenapa? Kamu nggak suka ketemu sama saya? Ibu tiriku. Ania, tolong jaga sikap kamu. Kalau kamu ingin bicara dengan Papa, masuk ruangan Papa. Nggak usah, Pak. Aku kesini cuma sebentar. Aku kesini cuma mau mengembalikan ini. Rania, Papa cuma ingin membantu kamu. Kalau kamu tidak mau menerimanya, tolong kunci itu dikasih pada Cantika. Papa jangan bawa-bawa Cantika biar saya mau ya. Gak usah. Rania, tolonglah. Diam kamu. Jangan ikut campur urusan saya. Rania, stop kamu. Kenapa? Gak ada satu orang pun yang bisa melarang aku untuk tidak membuat masalah di kantor ini. Emang ada masalah yang lebih besar lagi selain Papa menikahi perempuan ini? Bukannya aku mau ngungkit ya? Cukup! Jaga mulut kamu. Sini. Beberapa hal memang tidak mungkin berubah.
Aku tidak akan pernah memohon dan meminta tolong apapun dengan papa. Lagi pula, papa sudah punya kas amal seorang istri. Nama gue diganti kayak gitu. Ngapain juga? Gak mau. Gue gak suka Mozart, lagu benci banget. Cantik, tugas udah Iren kerjain. Iya, gimana nih hari ini jadi nggak? Gengs, gue mau ke toilet dulu ya. Nitip tas. Kebelet. Oh, ya udah. Iya, kebelet. Jangan Tunggu lama ya, Cantik. Iya. Cepet ya. Ya ampun. Uang gue habis. Duit gue tinggal segini lagi. Aduh, gue pulang gimana dong? Telepon papa. Nggak heran deh, kenapa dompet Cantik bisa hilang? Tasnya aja kebuka kayak gini. Bibi lu ngapain? Udah diem. Jangan buka-buka bareng orang. Ini dompet Cantik. Aduh, nggak diangkat. Aduh, papa kemana sih? Aduh, gimana nih ya Tuhan? Gue nggak bisa pulang kalau kayak gini. Iren pegang. Baru nemu kali dompetnya. Ntar hilang lagi loh. Hah? Serius? Duit Cantik cuma 10.000? Beli bakso doang dong. Kartu kreditnya juga nggak ada. Kosong, Bo. Nggak ada juga di tasnya. Cantik nggak ada duit ya? Tahu. Iya. Itu Cantik Kak. Cantik, gue nemuin dompet lo di tas lo tadi. Loh, kok dompet gue ada? Kalian nemu di mana? Tas lo. Tas gue. Oh, gue lupa kali ya, jadi ada di dalam tas kali ya. Tadi soalnya nggak ada. Loh, duit gue kok tinggal 10.000? Kartu kredit gue juga pada nggak ada. Wow. Aduh. Copet zaman sekarang tuh baik ya. Dompet Cantik dibalikin, terus disisain 10.000. Lumayan Cantik. Keren ya Cantik Kak. Cantika, ini lo tadi ngejatuhin ini di sana. Lo buru-buru sih. Dan ku ingat kau selalu sampai mati. Di sana ya jatuh ya? Iya. Oh ya ampun. Thank you ya Nara. Jatuh gengs. Ya udah, duluan ya. Makasih ya. Biasanya banyak duit lo. Ada apa-apa. Kalau papa cuma mau bahas masalah rumah itu, lupain aja. Saya minta tolong kamu duduk. Nggak usah, Pak. Aku juga nggak akan lama kok.
Aku gak ada waktu. Saya minta tolong. Minta dong. Kalau kamu tidak mau menerima bantuan Papa, Papa terima. Dan Papa tidak memaksa kamu. Papa cuma minta waktu 1 jam saja. Kita makan bareng malam-malam. Apakah permintaan itu cukup banyak buat kamu? Udah. Cuma soal itu aja. Papa hanya buang-buang waktu sih. Tolong. Papa harus bagaimana? Kamu sudah cukup lama membuang Papa dari kehidupan kamu. Papa harus berbuat apa? Papa bingung. Ngomong dong sama Papa. Papa itu tidak pernah mengerti aku. Telepon mahalku. Wah, dasar orang kampung, menjijikan banget sih. Hah? Gak lihat apa di depan ada orang? Kamu nggak lihat ini ya? Ini apa? Kamu nggak lihat ini? Hah? Lihat ini. Enak aja kamu bilang ini menjijikan. Heh, tampang kamu aja bisa saya beli. Serem sekali. Kamu mau pamer-pamer depan muka saya, hah? Punya harta nggak seberapa aja pamer-pamer, dasar orang kampung. Daripada kamu nggak punya apa-apa. Hei, kamu belum tahu saya siapa, hah? Saya Rania Indrajaya, anak dari konglomerat Indrajaya. Tahu kamu? Anak konglomerat? Masa anak konglomerat jalan kaki dari sana ke sini? Kamu jangan sombong ya jadi manusia ya. Saya bisa beli semua perhiasan yang kamu beli, bahkan harga diri kamu bisa saya beli. Dasar perempuan sombong kamu ya. Kamu yang sombong ya. Apa-apaan kamu ini ya? Berani-beraninya kamu sentuh baju kesayangan saya ya. Baju kesayangan, baju murahan kayak gini kamu bilang baju kesayangan. Jangan-jangan semua perhiasan yang kamu pakai ini adalah palsu. Kenapa? Ayo mau ngomong apa lagi kamu? Apa kamu? Dasar orang kampungan kamu. Kamu ya gak bisa bedain mana mas-mas lu, mana yang asli. Sayang kayak gitu udah gak level. Dasar perempuan sombong kamu ya. Kamu tuh yang sombong. Kamu yang sombong. Hah? Ngapain kita aja berantem atau gimana? Hah? Rania sama Bu Ali. Kenapa? Mau ngomong apa lagi? Ayo. Ajar ya kamu ya. Heh, apa lagi? Hah? Mau ngomong apa lagi orang kampung? Dasar perempuan sombong kamu ya. Kamu yang sombong. Tangan kamu ya. Kenapa emang kamu pakai baju murah? Ini apa-apaan? Udah jangan berantem. Balin. Pak Semi, ini perempuan kampungan ngaku-ngaku anak dari konglomerat Hanif Indrajaya. Dia pikir semua orang bisa ditipu sama dia ya? Bu. Jelasin Pak, jelasin siapa saya. Ya ini Bapak mau jelasin. Balin, mohon maaf. Ini dan ini tuh lihat tuh. Tuh lihat. Ini betul-betul anak Hanif Indrajaya. Menantu saya. Baru datang kemarin tuh lihat tuh, ya kan? Oh, kalau emang benar dia anak dari konglomerat Hanif Indrajaya dan anak mantu dari Pak Semi, Bapak bisa dong bayar utang Bapak sama saya. Nah, kalau utang
Belum bisa, Bu. Saya minta tempo. Minta tempo lagi? Pokoknya saya nggak mau tahu. Utang Pak Semi harus lunas. Kalau perlu, minta sama anak bantu Bapak yang sombong itu. Belum bisa, Bu. Saya nggak mau tahu lagi ya. Dan nggak ada waktu lagi untuk Pak Semi. Dasar orang kampung. Aduh, kamu bagaimana sih? Jadi tagih utang tuh Bapak. Ih, itu urusan Bapak. Utang Bapak. Kenapa sih semua orang itu nyebelin banget ya? Semuanya bikin kesel. Aku harus ngurusin hal-hal yang gak penting. Ngapain coba? Kenapa sih? Kenapa? Ada apa lagi? Kenapa kamu marah-marah? Sayang, kamu harus tahu ya. Bapak kamu itu temuin bapak aku. Kalau aja papa gak ditemuin sama bapak, aku juga gak perlu nemuin papa. Gak perlu aku ngeliat mukanya lagi. Mungkin Bapak niatnya pengen membantu kita kali. Kalau mau bantu, nggak kayak gini caranya. Dan aku juga nggak akan pernah minta tolong sama papaku. Suka aku kayak gini dan aku udah sudi ketemu papaku. Iya, aku ngerti ya. Aku juga nggak habis pikir kenapa Bapak harus temui Papa Hanif. Aku mau bicara sama Bapak. Ya udah, kasih tahu. Iya, udah, oke. Bapak! Bapak! Pak, saya kan sudah bilang, Pak. Bapak jangan minta bantuan sama Pak Hanif. Rania tidak mau menerima bantuan dari papanya. Papa tuh gimana sih, Pak? Saya malu, Pak. Papa nggak ngerti. Kenapa harus malu, Gi? Hah? Pak Hanif Indrajaya itu mertua kamu. Jadi apa harus malu? Kenapa? Lagian juga Bapak ngelakuin semua ini bukan buat kamu kok. Bukan buat si Rania, bukan. Bapak ngelakuin ini buat cucu Bapak, Cantika. Bapak pikir saya ini gimana, Pak? Saya juga tidak mau Cantika punya kehidupan seperti ini, Pak. Saya kasihan sama dia. Saya berusaha, Pak. Saya sekarang berusaha keras memperbaiki kehidupan keluarga saya, Pak. Ya Bapak dukung saya dong. Jangan maluin saya. Bapak nggak ngerti sama kamu. Bapak tuh bener-bener nggak habis pikir apa sih yang ada di dalam kepala kamu sih. Aneh Bapak tuh. Kenapa? Hah? Ada yang mau bantu, kamu malah nggak mau. Apa yang ada dalam pikiran kamu? Hah? Bisa, Pak. Saya bilang tuh nggak bisa. Udah nggak usah. Kamu itu cuma gengsi. Kamu sama Rania itu cuma gengsi, keras kepala, sombong. Aneh Bapak. Pengangguran, miskin pakai sombong. Nggak habis pikir tuh. Itu bukan urusan Bapak. Kok bukan urusan Bapak? Sekarang jadi urusan Bapak. Kamu tinggal di rumah Bapak. Kamu mengganggu kenyamanan Bapak. Bapak terganggu. Saya mengganggu kenyamanan Bapak. Iya. Harusnya saya yang bilang itu kalau saya nggak nyaman untuk tinggal di sini. Sakit telinga Bapak. Kalau kamu nggak nyaman, kamu pergi cari rumah sendiri biar kamu rasa nyaman. Nggak bisa kan? Udah. Kita jangan ribut. Nanti jadi rame. Sekarang lebih baik kamu masak. Ke belakang masak. Masak apa yang ada? Masak? Aku nggak bisa masak, apalagi masakan kampung kayak gitu aku nggak bisa, Pak. Masak apa aja. Asal jangan hangus. Ayo cepet. Coba lihat istri kamu. Bagaimana? Masak air aja angus. Miskin sombong. Ji. Minyaknya mana minyak?
jorok banget sih. Udah pakai ini. Den! Kamu sini dong bantuin kakak masak. Tunggu. Den, bantuin kakak masak ya. Udah, ayo cepetan. Ayo, cepetan. Masak apaan sih, Kak? Aduh, kakak lagi mau masak tenderloin sama spaghetti. Itu coba tolong diituin deh, dipotong-potong. Bahan-bahannya udah lengkap semua nih, Kak. Bahannya tomat ada, semua kentang ada. Oh, pasta. Kamu beli pasta ke warung sekarang juga ya? Pasta apaan, Kak? Nggak buat tisu basah lagi. Aduh, coba kamu tanya ke warung aja, pasti dia ngerti kok. Siapa sih itu, Kak? Gak tahu siapa. Coba kamu lihat. Yaudah, sekarang aku beli pastanya ya. Iya, udah. Coba ya, jangan lama ya. Dari siapa ya, Kak? Saya nyari Rania. Oh, Karania. Karania ada. Karania! Ada temennya datang nih. Siapa? Sopa. Namanya Sopa. Iya, bentar. Sopa. Aku ke warung dulu ya. Mau beli yang kakak pesen tadi. Iya. Sofa. Panas, gerah. Kok lo betah sih? Aduh. Kok sombong banget sih sama gue? Bukannya sombong. Tapi lo nggak apa-apa kan? Nggak ada yang kurang kan? Lo bebe aja kan? Enggak. Gue nggak baik-baik aja. Lo harus tahu, gue mau pinjem dapur lo ya, please. Gue pengen makan enak, gue pengen masak yang bener. Karena dapur di sini tuh jijik banget, Sofa. Gue nggak kebayang lo gimana di dalam. Makanya sekarang tuh rasanya di perut gue tuh pengen keluar semuanya, Sofa. Bu, ini ada berkas yang harus ditandatangani. Oh iya. Yang mana? Ini? Yang ini, Bu. Ada lagi? Udah, Bu. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Wow, Bu Arina. Rasanya saya harus menyerahkan ini semuanya padamu. Mohon maaf kalau saya sudah tidak percaya dengan kemampuanmu. Kali ini kamu menang dah. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini, Bu. Ayolah Aruna, kalau bukan karena persaingan ini, kamu pasti tidak akan sombong seperti tadi kan? Saya hanya menunjukkan kemampuan saya. Bukankah hal itu yang selalu Ibu pertanyakan? Harusnya kamu bisa belajar seperti Ibu Sarah untuk memimpin perusahaan ini. Saya juga berharap saya bisa melihatnya, Bu. Agar saya bisa belajar lebih banyak. Tapi bukankah tidak ada kata terlambat untuk belajar? Pastinya dong. Ini ada apa? Tidak ada apa-apa Pak Hanif. Saya hanya mengucapkan selamat sama Ibu Aruna. Kalau begitu, saya mohon diri dulu ya Pak Hanif ya. Astaga, kebakaran! Mama, kebakaran,
terjadi? Aku nggak tahu, tiba-tiba rumah kebakaran, sayang. Pak, ini gimana, Pak? Rumah kita, Pak. Sayang, ada uang kita di dalam, sayang. Aku harus ngambilnya. Aku harus ngambilnya karena cuma itu sisanya. Gak usah bahaya. Iya, kan? Pak, tolong jagain, Pak. Jangan diam aja sih, cepat ambil air. Nadia! 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 Kamu apa sih? Hah? Aku udah berhasil, sayang. Kita harus ambil ini karena cuma ini yang kita punya. Yaudah, kita harus pergi ya. Kita harus pergi. Ayo cepat. Ayo. Di mana ya alat manjat gue? Ini kerjaan papa nih, pasti disembunyiin nih sama papa. Papa naruh di mana lagi? Juga. Aduh, papa bikin ribet aja. Ini kan Tante Najwa. Kok foto sama papa sih? Dan ku ingat kau selalu sampai mati. Udah dong, Ran. Jangan nangis terus. Gue beneran bingung, Sof. Anak gue harus tinggal sama kakeknya. Sedangkan kakeknya tuh nggak tahu harus tinggal di mana. Ya, gue ngerti. Ya. Dan sekarang kondisi Irgi harus di rumah sakit. Gue juga harus dampingin dia. Gue nggak bisa kemana-mana. Udah. Ya. Gak enak ngeliatin orang. Nangis terus. Gue mau lihat Irgi dulu bentar ya. Gue tunggu sini ya. Jangan nangis. Terus ya liatin. Bang, sakit ya bang ya? Iya, nggak apa-apa sih. Sakit, Pak. Ya, kerasa lah. Aduh, dokter mana dokter? Udah. Sekarang kamu panggil dokter deh. Udah jangan ngandelin Rania. Gak bisa dipercaya, udah cepetan deh. Yaudah, Pak. Udah, Pak. Udahlah, Pak. Bapak kok ngomongin Rania seperti itu sih, Pak? Udahlah, bagaimana? Memang benar gak bisa dipercaya kan? Rumah kita buktinya kebakar gara-gara dia. Suruh masak sama Bapak. Tinggalin jadi kayak begitu, ya kan? Ini tuh kecelakaan. Kecelakaan. Apaan? Kenyataan kayak begitu harus nerima gara-gara kecelakaan. Tapi udahlah, yang penting sekarang itu
Kamu pikirin kita nanti tinggal di mana. Kamu harus cari rumah buat bapak, buat Irgi, buat adik-adik kamu, buat Cantika terutama. Tinggal di mana coba? Pak Muda. Selamat sore, Pak. Gimana, Dok? Keadaan Pak Irgi sudah saya jelaskan kepada Ibu Rania. Tapi keadaan Pak Irgi mengalami patah kaki. Ini tidak parah kan, Dok? Saya bisa jalan lagi kan, Dok? Bapak tidak perlu khawatir, Pak. Luka Bapak tidak terlalu serius. Hanya saja Bapak butuh waktu untuk bisa berjalan kembali, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Terima kasih, Dok. Iya, mari, Bu. Terima kasih, Dok. Pak, Bang, aku perlu bentar ya. Mau cek barang di rumah. Siapa tahu ada barang yang bisa diselamatkan. Ya, Bang ya? Pak. Ya, makasih ya. Nanti kamu. Kalau gitu Bapak juga pergi ya. Ya. Ingat tuh cari rumah, ya. Udah, Pak. Udah. Nggak usah diomongin, Pak. Udah, Pak. Bapak selalu kayak gitu. Apa yang Bapak ya? Sayang, kita sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Kita mau tinggal di mana? Iya, aku ngerti. Udah, kamu tenang aja ya. Nanti aku akan berusaha mencari tempat tinggal untuk kita semua. Kamu gak usah khawatir. Ya. Kamu cepat sembuh ya. Run, Din. Lah, Din. Oh ya, aku kesini mau nganterin sarden Sahara buat kalian. Katanya habis ya di sini. Iya bener banget Run, soalnya sarden tuh enak banget. Tuh lihat, ini aja tuh udah dipesan sama orang Run. Pasti dong, lagi juga kan harganya murah, meriah, dan juga mengenyangkan, ya kan? Bener banget, Din. Alhamdulillah kalau gitu ya. Iya. Pak Ruslan, bawa masuk aja. Turunin aja Pak semuanya. Laku banget ya. Oh ini udah pesanan buat orang semua? Udah. Semua. Seriusan? Ini Pak, taruh sini ya. Sini aja Pak. Langganan ya banyak lah. Oke. Ya, sini Pak. Terima kasih ya Pak. Nanti pokoknya. Kamu kenapa, Gis? Rumah Pak Semi kebakaran. Hah? Kebakaran? Kamu serius? Terus gimana? Keluarganya nggak apa-apa, alhamdulillah. Cuman ya itu rumahnya habis kebakar. Terus Irgi di rumah sakit. Ya ampun. Ya Allah, kasihan banget nasib mereka. Ya udah dong, Ra. Masa lu dari tadi nangis mulu sih? Lu gak akan dapat solusi kalau lu cuma nangis. Berhenti dong. Gue kasihan sama anak gue, Sof. Gak seharusnya dia ngalamin keadaan seperti ini. Dia pasti bingung sekarang dia harus tinggal di mana. Karena sekarang kita gak punya tempat tinggal lagi. Bukan keadaan ini yang gue harapin buat anak gue. Sabar ya. Terus sekarang rencana lu ke depannya apa? Gue harus lakuin sesuatu biar keadaannya berubah. Caranya? Gue belum ada gambaran. Sekarang saatnya lo ngehubungin nyokap lo.
Enggak. Nah, lo harus. Enggak, Sofa, gue gak akan ngelakuin itu. Gue gak akan minta bantuan sama bokap gue. Lo sadar gak sih, Ran? Lo tuh udah terpuruk. Lo udah gak punya apa-apa lagi. Lo gak punya apa-apa lagi. Dan sekarang saatnya lo harus hubungi bokap lo. Lo kantongin dulu deh tuh gengsi lo. Ini demi Cantika. Oke? Rumahnya Pak Semi udah rata sama tanah. Udah rata. Udah gak bentuk juga. Lo tinggal di mana sekarang? Lo gak punya uang sepeser pun. Gak punya, Ran. Lo tinggal di kolong jembatan. Hah? Ayo dong, Ran. Gue kan gak bisa bantu lo banyak. Lo tau gue kan, Ran? Duit gue semua pegang sama laki gue. Jadi saatnya sekarang lo ngehubungin bokap lo. Lo kemana? Mau kemana? Gue mau nengok Cantika dulu. Udah dong, kamu jangan nangis kayak begitu, jangan sedih, ya. Rumah kakek kebakar ya, jangan sedih. Kakek aja nggak sedih. Gak apa-apa, nanti bikin lagi. Kalau ada duitnya. Tapi kamu jangan sedih, ya. Udah jangan nangis. Jangan nangis. Kita mau tinggal di mana lagi, Ma? Rumah kakek sekarang udah kebakar. Terus kita gimana sekarang? Tenang ya, Nak. Tenang ya. Kita pasti punya tempat tinggal lagi, sayang. Kamu nggak bisa lagi, Rania, bilang enggak. Kamu udah nggak punya apa-apa. Apa yang kamu punya sekarang? Nggak ada. Kamu sekarang miskin. Rumah nggak punya, apa nggak punya. Jalan satu-satunya kamu kembali ke bapak kamu. Mau nggak mau kamu harus terima kayak begitu. Udahlah. Jangan pertahankan ego kamu. Kalau kamu mau bawa begitu, bawa sendiri. Bawa Irgi paling-paling. Tapi Cantika jangan. Jangan korbankan masa depan dia. Dia masih kecil. Dia butuh perlindungan. Dia butuh masa depan yang jauh lebih bagus. Tahu kamu? Pikir itu.
Permisi. Al, ada apa? Ternyata kamu adalah perempuan perusak hubungan orang. Bang Abrar? Abrar itu papa aku. Kamu anaknya Bang Abrar? Dan kamu adalah perempuan perusak hubungan orang. Perempuan macam apa kamu? Kamu pikir dong. Kamu tuh udah punya suami. Awalnya mereka hidup bahagia. Tapi karena kamu semua jadi berantakan. Sebenarnya apa yang kamu mau dari sama aku, ha? Apa? Enggak, ngapain lo? Lo pikir gua takut sama lo, ha? Kamu apa lo? Sini, ha? Lo mau pukul? Mas Udin. Tanya sama istri. Perempuan gak punya hati. Rebut kebahagiaan orang. Pergi ya. Jaga istri lo baik-baik, ha? Jangan buat dia gangguan. Pergi udah dong. Pergi! Al? Ada apa? Kenapa kamu di sini? Aku curiga sama mama papa. Kalau mereka berpisah karena orang ketiga, Nar. Emang kamu ada buktinya? Ada. Aku juga masih ngumpulin bukti-bukti lain untuk memperkuat bukti yang ada. Kalau aku boleh tahu, siapa wanita itu? Astagfirullahaladzim, Tante Naswa. Nara, aku mau minta tolong sama kamu. Tolong kamu simpan foto itu ya. Jangan sampai papa temuin. Kalau semua bukti udah kekumpul baru aku kasih tahu semuanya ke papa. Sebenarnya aku nggak mau keluarga aku hancur. Aku sayang sama mama. Aku sayang sama papa. Kamu yang sabar ya. Kan ku
Makasih ya, Nar. Tapi kamu mesti cari tahu dulu. Kamu nggak boleh loh suzon sama orang. Aku udah ketemu sama dia, Nar. Walaupun aku cuma bicara sebentar, karena suaminya datang. Tapi Nara, makasih ya. Kamu udah mau temenin aku.